saya dan Ibu Vin sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 dalam rangka kami akan mempertanggungjawabkan tugas kami, yaitu yang berkaitan dengan aksi nyata. Maka kami diwajibkan harus melaksanakan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Dengan demikian, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya mengajak Bapak Ibu kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena lewat kasih dan tuntunannya kepada kami semua, sehingga kami boleh ada di lembaga pendidikan ini dalam rangka kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, lebih khusus kepada saya dan Ibu Vin kategori untuk melaksanakan tugas aksi nyata di hari ini. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kepada kami berdua. Untuk itu kami persilakan. Ya, selamat pagi kita sampaikan bagi semua rekan-rekan guru. Selamat bertemu lagi dalam kegiatan yang dilakukan oleh kedua rekan kami, Ibu Metrokori dan Pak Renpati, dalam tugas yang harus dilakukan oleh kedua rekan kami sebagai calon guru penggerak, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Ya, kita kira bahwa persiapan dari kedua rekan ini untuk nantinya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas menyangkut dengan aksi nyata diseminasi budaya positif ini sudah bisa kedua rekan kami ini mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pada saat penyampaian dalam bentuk apapun yang nantinya disampaikan oleh kedua rekan dalam durasi 1 jam satu orang, berarti kurang lebih 2 jam yang dibutuhkan untuk kita ada bersama dalam kegiatan dimaksud. Dan harapan kita supaya mungkin rekan-rekan guru bisa berproses, bersabar untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, karena memang kalau dilihat dari tugas aksi nyata ini, kalau kita lihat di ikut kegiatan di handphone, kita lihat itu kegiatan masa lalu ada yang ditampilkan, yaitu aksi nyata dari CGP yang mereka unduh di HP, dan itu kita ikut sekilas saja yang didurasikan di HP itu kurang lebih mungkin 5 menit saya cukup, 2 menit saja. Tapi kalau ini sampai 1 jam dengan diseminasi budaya positif ini, maka ini hal yang paling penting. Kita harus mengetahui bahwa aksi nyata itu bentuknya bagaimana caranya, dan kemudian diseminasi yang dibilang budaya positif itu yang bagaimana, yang nantinya kita ambil untuk menjadi muatan bagi kita sebagai guru mata pelajaran saat kita mengajar di kelas. Karena memang dalam kita membuat modul sesuai dengan konten-konten yang ada pada masing-masing mapel untuk nantinya dijabarkan atau disampaikan di dalam proses belajar mengajar, mungkin budaya positif ini juga mungkin harus ditulis di dalam modul ajar, mungkinkah seperti itu, ataukah di dalam proses belajar mengajar budaya positif ini dapat dilakukan. Nah, itu seperti apa? Memang itu yang harus kita ketahui, sehingga itu nanti menjadi muatan bagi semua kami guru mata pelajaran yang pada waktunya membuat modul ajar sudah mengetahui. Karena kalau memang kita lihat di HP penjelasan singkat kilat tentang budaya positif ini, kita lihat saya tapi belum bisa paham seperti apa itu budaya positif dalam aksi nyata, seperti apa untuk spesifikasi
mata pelajaran mungkin hari ini untuk matematika dan geografi. Nah, kalau kita mendapat penjelasan dari mereka berdua CGP ini, lalu mungkin selanjutnya kita bisa mentransfer itu kepada mata pelajaran yang kita ambil. Mungkin seperti itu pikiran Beta. Jadi sampai di situ kita punya arahan bagi kedua rekan, harapannya bahwa kegiatan-kegiatan dari CGP ini tidak lalu dianggap bahwa itu kegiatan biasa saja, tetapi harusnya penting supaya pada saatnya nanti selesai kegiatan ini, kalau ada program-program dari sekolah ini yang nantinya membutuhkan Bapak Ibu sebagai calon penggerak yang angkatan 9 maupun 10 yang sudah selesai, perlu untuk diimbaskan kepada teman-teman supaya nantinya itu menjadi muatan bagi kita semua. Ada teman-teman kita termasuk Beta yang tidak ada dalam CGP karena usia, aturan dan kemudian kesempatan dan sebagainya itu, maka kita bisa mengetahui semua bersama. Yang dibilang budaya positifnya akan bikin seperti ini, yang dibilang bahwa aksi nyatanya akan seperti begini, seperti itu maksudnya. Jadi barangkali itu saja yang bagian arahan yang boleh kita sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kepala sekolah atas sedikit arahan kepada kita berdua sebagai calon guru penggerak kata tersebut. Selanjutnya sebagai orang percaya, Beta minta kesediaan Ibu Tomasua bahwa atau dalam doa untuk mendukung Beta dan Ibu Fi punya kegiatan di saat ini. Kepada Ibu silakan. Ya, mari kita ada ungkapan syukur, puji dan hormat ya Tuhan Allah kami naikkan pada Bapa di sorga, karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan. Sebagai para guru kami boleh ada lagi di lembaga ini Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai bagian dari kedua rekan kasih, kami ada di sini Tuhan untuk mengikuti kegiatan kesehatan untuk budaya positif. Banyak apa yang kami lakukan ini Tuhan, dari awal sampai akhir kami alaskan itu mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa yang Allah yang kudus. Tuhan memberkati kedua ibu Bapak Reye dan Ibu Fir, supaya mereka berdua dapat menyampaikan berkat mereka dengan baik. Semuanya Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan kasih sayang Tuhan. Ya Allah, apa yang mereka lakukan di saat ini bermanfaat bagi lembaga ini, bagi para guru dan juga bagi anak-anak didik kami. Tuhan Yesus menyertai kami. Amin. Terima kasih Ibu Tomasua yang sudah pimpin doa di saat ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menyerahkan mic ini kepada Ibu Fin untuk melanjutkan kegiatan sosialisasi atau diseminasi di saat ini. Kepada Ibu silakan. Ibu guru hebat semua. Selamat pagi. Ya, kayaknya telah semangat Bapak Ibu. Saya persilakan Bapak Ibu semua berdiri. Dan ketika kita menyampaikan selamat pagi, Bapak Ibu membalas dengan pagi-pagi luar biasa. Boleh ya Bapak Ibu ya? Ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, pada kesempatan ini saya bersama Bapak Bupati akan menyampaikan aksi nyata kami tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 12 Maluku Tengah. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi tentang budaya positif, saya ingin Bapak Ibu saling bertatap satu dengan yang lain dan memberikan senyuman selama 30 detik. Ya, saling bertatap satu dengan yang lain. Mungkin dari rumah Bapak Ibu dengan beban atau sementara jengkel
sesuatu, tanggal itu saya minta Bapak Ibu bertatap satu dengan yang lain. Di depan saya belum bertatap ya. Ya kalau 30 detik bertatap pasti bawaannya ingin tertawa ya Bapak Ibu ya. Ya kalau ingin tertawa berarti hati kami pasti akan gembira. Saya yang bukan materinya baru sudah pertama ya. Oh iya, boleh Bapak Ibu. Kita saling bertatapan satu dengan yang lain. Bapak Ibu ini mau 30 detik, coba lagi Bapak Ibu 30 detik. Ya, oke deh. Baik sekali ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, sebelum kita ada dalam pemaparan materi, kita harus terlebih dulu membuat kesepakatan forum diseminasi. Boleh ya Bapak Ibu ya? Di sini untuk mengefektifkan waktu, beberapa kesepakatan sudah saya tulis. Ya, kalau menurut Bapak Ibu perlu ditambahkan juga boleh. Ya Bapak Ibu ya, saya baca mungkin kalau tulisannya agak kecil dari belakang belum bisa agak sama-sama membacanya. Saya nanti membaca Bapak Ibu satu persatu. Kesepakatan kita saling menghormati. Yang pertama kemudian penuh perhatian. Yang ketiga berbicara ketika sudah dipersilahkan, izin jika meninggalkan ruangan, dan yang terakhir mengikuti dengan perasaan gembira. Bapak Ibu sepakat dengan keyakinan kita kelas untuk forum diseminasi hari ini? Ya, kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita lanjut. Ya. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin bertanya untuk Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif atau definisi dari budaya positif? Adakah yang bisa mencoba untuk menjawab? Karena untuk budaya positif ini sendiri bukan lagi asing ya Bapak Ibu ya, pernah dengar untuk satu dua kata ini ya, budaya positif. Menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Ada yang bisa mencoba untuk menjawab? Oh ya, Ibu Tumena. Iya, Ya. menurut pengertian saya sendiri, definisi dari budaya positif yaitu budaya yang baik untuk dilakukan. Ya, terima kasih Ibu Tumena. Baik ya Bapak Ibu, luar biasa sekali jawaban yang telah disampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang lain, karena tadi ya Ibu Ike sudah menjawab, Ibu Ike berada di sisi kiri saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan saya. Ya, Ibu Els mungkin? Ya, kalau menurut saya definisi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kedisiplinan, misalnya dengan beberapa di sekolah. Luar biasa sekali jawaban dari Ibu Els ya. Bagian depan saya mungkin dari ibu-ibu mungkin bisa menjawab. Menurut Bapak Ibu, apa itu definisi budaya positif? Ya mungkin Ibu Yeni. Ya Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya budaya positif itu sesuatu yang dilakukan yang berdampak positif dan itu dilakukan secara terus-menerus. Ya, luar biasa sekali untuk jawaban Bapak Ibu semua. Benar ya Bapak Ibu, kalau kita dengan budaya positif kita sudah punya pikiran bahwa kalau bilang budaya berarti sebuah kebiasaan. Dan positif berarti sesuatu yang baik, berarti kebiasaan yang baik. Ya Bapak Ibu, secara lengkap pengertian budaya positif ini merupakan kumpulan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang positif yang dianut dan dipraktekkan oleh sekelompok orang. Budaya positif dapat diterapkan di mana saja, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita lagi fokusnya budaya positif diterapkan di sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, menurut Bapak Ibu, tadi kita sudah tahu tentang definisi budaya positif secara lengkap. Coba Bapak Ibu menyampaikan contoh budaya positif di sekolah itu seperti apa ya? Contoh-contoh budaya positif di sekolah. Ya, saling menghargai, apa lagi Bapak Ibu? Membuang sampah pada tempatnya. Berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan. Dan nilai-nilai positif lainnya ya Bapak Ibu yang
Nah, kira-kira yang saya sudah tuliskan ini saya hormati, bertanggung jawab, bekerja sama, kejujuran, keadilan, empati, dan lain-lain. Ya Bapak Ibu ya, itu adalah contoh-contoh dari budaya positif. Nah sekarang Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ya Bapak Ibu, konsep-konsep inti ini ada 6 konsep inti. Yang pertama, disiplin positif. Dan yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ini adalah konsep-konsep inti dari budaya positif. Nah, yang pertama kita lanjut pada konsep inti yang pertama, yaitu disiplin positif. Ya, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini dia harus ada dalam diri manusia dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apakah Bapak Ibu pasti Bapak Ibu tahu tentang nilai-nilai kebajikan? Boleh disampaikan nilai-nilai kebajikan apa yang sudah Bapak Ibu tahu? Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab, jujur, disiplin. Ya, nilai-nilai kebajikan ini seperti nilai-nilai baik Bapak Ibu. Nah, yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan sangat banyak sekali kalau kita mau menyampaikan nilai-nilai kebajikan. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, tujuan dari disiplin positif ini yaitu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri melakukan segala tindakan. Ya, jadi Bapak Ibu misalnya kalau Bapak Ibu memegang sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu, kemudian ada orang yang dengan keras memaksa tangan Bapak Ibu untuk membuka tangan Bapak Ibu. Kalau sesuatu yang di dalam ini berharga, sekalipun orang dari luar memaksa Bapak Ibu untuk membuka, Bapak Ibu lagi mengontrol diri. Apakah Bapak Ibu ingin membuka atau ingin tetap menggenggam? Itu terpulang dari Bapak Ibu untuk mengontrol diri Bapak Ibu. Ya. Ya, Bapak Ibu tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan. Sangat banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan, sehingga dari banyaknya nilai-nilai kebajikan ini saya perlu sampaikan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Karena 6 karakter profil Pancasila ini sudah menganut yang namanya nilai-nilai kebajikan. Kalau kita menyampaikan banyaknya nilai-nilai kebajikan kepada anak, maka mereka akan lupa. Dan karena terlalu banyak ya Bapak Ibu, sehingga kita lebih menanamkan 6 karakter profil pelajar Pancasila kepada anak sebagai bentuk nilai-nilai kebajikan yang harus mereka lakukan. Alasannya apa Bapak Ibu? Karena nilai-nilai kebajikan atau profil pelajar Pancasila ini juga akan nanti dinilai saat di rapor pendidikan. Sehingga supaya mempermudah anak mengingat nilai-nilai kebajikan, kita langsung menyampaikan nilai profil pelajar Pancasila. Nilainya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, dan kritis. Misalnya Bapak Ibu, kalau tindakan budaya positif misalnya saling membantu, kira-kira masuk pada nilai kebajikan apa? Oh iya, bergotong royong. Sedangkan kalau misalnya inovatif, dia dalam proses belajar mengajarnya mungkin dia pintar untuk menginovasi segala sesuatu. Oh, dia masuk pada kreatif misalnya, nilai kebajikannya kreatif dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut pada
Konsep inti yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, untuk motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu hari ini datang ke sekolah karena memang Bapak Ibu ingin dipuji karena setiap hari datang ke sekolah, atau karena memang ada kesadaran diri Bapak Ibu datang ke sekolah karena merasa bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab, atau karena Bapak Ibu takut dihukum atau dimarahi oleh atasan? Menurut Bapak Ibu menjadi kehadiran hari ini karena tanggung jawab. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada untuk motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang seseorang termotivasi melakukan segala sesuatu itu bisa saja Bapak Ibu bisa saja mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak selamanya seseorang itu melakukan segala sesuatu atau budaya positif, hal yang baik itu sesuai dengan poin ketiga. Ada saja yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada juga yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, itu terbukti Bapak Ibu kadang-kadang atau anak-anak dijual dong bikin segala sesuatu mengerjakan tugas itu bukan karena kesadaran diri, tapi karena untuk mendapat nilai yang bagus. Itu kan penghargaan ya Bapak Ibu ya, takut dihukum dan sebagainya. Sehingga motivasi perilaku manusia ini harus kita tanamkan kepada anak-anak bahwa apa yang mereka lakukan itu harus berdasarkan kesadaran diri. Kalau memakai motivasi untuk kedua motivasi yang lain itu berdampak negatif Bapak Ibu. Karena poin pertama dan poin kedua itu adalah motivasi yang dinamakan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Sedangkan untuk poin yang ketiga itu adalah motivasi internal dalam diri kita sendiri. Jadi yang lebih baik untuk melakukan segala sesuatu yang baik, kita harus berdasarkan motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri sendiri. Kalau kita melakukannya dalam diri sendiri, maka segala sesuatu itu dengan mudah bisa kita lakukan. Kita melakukannya dengan senang hati, menyenangkan, dan bisa berdampak bagi orang lain. Ya, dan konsep inti yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu tadi di awal sebelum saya memaparkan materi hari ini, kita sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas. Ya kalau tadi kita keyakinan forum ya, tapi kalau di sekolah di dalam kelas, khususnya wali-wali kelas itu harus melakukan yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan kelas ini bukan searah yang berbeda, jadi dua arah. Kesepakatan kelas ini dibuat bersama dari guru dan siswa secara bersama-sama membuat kesepakatan kelas atau yang namanya keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas yang disepakati bersama itu menjadi keyakinan anak-anak bahwa tidak bisa dilanggar karena ini tidak sendirian, tidak dibuat sendiri oleh guru, tetapi kita sepakati bersama-sama seperti kita membuat sebuah janji ya Bapak Ibu ya, sehingga tidak bisa dilanggar seperti itu. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya Bapak Ibu, jadi untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ini kita harus membuatnya dengan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami. Bapak Ibu, yang mudah diingat dan dipahami. Mungkin terbenak di pikiran Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas dengan perasaan kelas itu sama atau beda? Menurut Bapak Ibu dulu. Kalau menurut Bapak Ibu peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama atau beda?
Kalau peraturan kapal harus mengikuti peraturan itu. Jadi berbeda. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa sekali jawaban yang diberikan. Ya Bapak Ibu, benar yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Yang pertama, peraturan kelas itu dibuat hanya dari guru. Nah, dengan kalimat-kalimat misalnya kalau di kelas kita sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan lewat kalimat-kalimat pernyataan yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan bersama, maka kami yakini bahwa anak-anak pasti dapat melakukannya. Ya, ini ada beberapa contoh kalimat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama Bapak Ibu, keyakinan kelas tentang 9C. Misalnya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, itu kalimat keyakinan kelas untuk penerapan 9C. Lalu yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Ada juga yang dibuat seperti ini Bapak Ibu, setiap anggota yang dibuat, kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk buat kelompok, kemudian kita membagi kertas dan memberikan kesempatan untuk berdiskusi di kelompok untuk menetapkan pernyataan-pernyataan universal dalam pembuatan kesepakatan kelas. Misalnya di sini, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Berikut juga, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati, dan nilai-nilai. Ya, itu merupakan contoh dari kesepakatan kalimat-kalimat yang merupakan bentuk dari keyakinan sekolah atau kelas. Ya, Bapak Ibu, karena memang sudah diatur untuk waktunya kita SPB, karena melihat Bapak Ibu sudah beberapa menit yang lalu duduk memperhatikan apa yang saya sampaikan. Mungkin saya mengundang Bapak Ibu semua berdiri dan mari kita sama-sama merealisasikan tubuh kita untuk tetap segar di pagi ini. Bapak Ibu izinkan saya untuk ya Bapak Ibu, atau langsung saja, Bapak Ibu masih ingat yang gerakan tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Ini untuk Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu bisa buat tempat Bapak Ibu berdiri itu agak luas supaya Bapak Ibu bisa benar-benar berekspresi dengan baik. Bisa juga Bapak Ibu yang mau ini Bapak Ibu di depan jalan. Ya, tapi kelasnya sepi bisa di depan. Ya, yang mengasih tempat duduknya sepi bisa ambil tempat yang luas. Ya, kita sama-sama tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 berputar-putar, putarlah ke kanan, berputar-putar, putarlah ke kiri, berputar-putar, putarlah ke kanan, berputar-putar, terus berputar. Seharusnya ini ditampilkan video, cuma sekarang memang pindah materinya ke
bentuknya Bupati sehingga jadi bisa dibagikan. Ya, Bapak Ibu silakan untuk kembali. Ya, selanjutnya materi selanjutnya saya persilakan untuk Pak Bupati melanjutkan konsep inti dari budaya positif. Ya. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini sebuah pernyataan Bapak Ibu yang punya makna yang luas, bahwa murid ini ketika mereka melakukan satu pelanggaran, itu berarti mereka sudah gagal. Tadi pendapat Bapak Ibu mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia di sini ada beberapa hal. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah Bapak Ibu, makna daripada bertahan hidup ini menurut Bapak Ibu itu apa? Yang makna dari bertahan hidup menurut Bapak Ibu, bertahan hidup itu seperti apa menurut Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu ya. Ya. Berarti manusia jika dia tetap hidup atau bertahan hidup, berarti ada aktivitas yang harus dia lakukan. Iya. Untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, berarti ada sesuatu aktivitas pekerjaan yang bisa memberikan makan kepada dia untuk bertahan hidup. Terima kasih. Ada ibu yang lain? Makna dari bertahan hidup. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, ini ada sebuah studi kasus Bapak Ibu. Kebetulan di sini disampaikan bahwa Pak Kain, guru wali kelas 11F sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Felix. Beberapa anak telah mengeluhkan bahwa Felix ini yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan cara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Felix melakukan hal itu? Jadi Bapak Ibu, kalau baca kasus ini, maka beta minta pendapat Bapak Ibu. Oleh karena kita ini sama-sama guru, kalau menemukan masalah seperti ini, kira-kira apa alasan yang Felix bisa melakukan hal itu dengan cara memaksa temannya untuk mengambil bekal makan siang mereka dengan cara yang tidak baik? Kira-kira bagi Bapak Ibu, mengapa hal ini bisa dilakukan oleh Felix kepada temannya? Ya, mungkin Felix lapar, sehingga kalau dia lapar dia mau bertahan, bertahan hiduplah untuk sampai jam pulang sekolah. Berarti dia memang punya cara yang tidak bagus. Dia pasti harus merebut. Paksa. Ya, paksa. Walaupun dia merasa tindakan itu salah. Iya. Tapi kalau dia sudah lapar, dia polos lagi, dia bisa bertahan. Berarti dia bisa pingsan, semaput, lalu dia tidak bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih pendapat dari Ibu Thomasua. Mungkin Ibu yang lain, Ibu Amanupujo sebagai wali kelas, ketika kalau contoh kasus ini kalau satu contoh kasus, mungkin ini satu contoh. Kita ini kan berhadapan dengan banyak contoh kasus, tapi ini cuma satu. Masalahnya Felix ini ambil makanan temannya dengan paksa. Menurut Ibu, kalau
yang dilakukan oleh Felix ini bagaimana menurut Ibu? Kenapa dia mesti bikin hal ini kepada temannya? Terima kasih Pak, menurut beta saja minta uang kelas. Jadi itu mungkin Felix lapar lalu dia minta teman punya. Lalu karena ada uang kelas, jadi wali kelas ambil uang kelas, kasih pada dia supaya balik balik makanan supaya jangan ambil teman. Iya, jadi karena Felix ini hal yang sama yang disampaikan oleh Ibu Tomasua bahwa dia indikasinya lapar itu ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu di sini, ini alasan Felix. Apa yang disampaikan Ibu itu benar, Ibu Tomasua dan Ibu Amanda punya itu benar. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal untuk makan siang. Makanya kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Felix adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Daripada dia sakit atau lapar atau dia kenapa-napa, lebih baik dia ambil langkah itu. Jadi Ibu Tomasua dan Ibu Ama menyampaikan itu hal yang pas. Tidak salah. Karena ketua semua guru sudah pernah mengatasi banyak masalah. Jadi ketika ketua angkat satu contoh ini, ibu berdua juga sudah paham apa yang dilakukan oleh Felix. Terima kasih kepada kedua ibu Tomasua dan Ibu Amanda. Kita lanjut Bapak Ibu. Alasan yang kedua, alasan Tommy. Karena dia menjadi senang Karena dia menjadi senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Felix adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Jadi walaupun itu tindakan yang salah, tetapi Felix itu masih dikasih kelonggaran bahwa itu wujud daripada rasa kasih sayang teman sekelas, walaupun dengan cara yang salah, tetapi teman yang itu bisa memberikan makan siang tadi. Jadi ini ada wujud kasih sayang dan rasa terima yang dilakukan oleh Felix kepada temannya. Jadi Tommy pasrah saja terima bahwa itu teman sekelas. Alasan Tommy lagi bahwa karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Felix sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi ini alasan-alasan Tommy yang tadi punya makanan bisa terima dengan lapang dada saja sebagai teman sekelas. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya. Ia beraneka ragam, maka Felix sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Jadi dia menikmati tamannya makanan, padahal mama suruh bikin lain, tapi dia ini menikmati teman yang makanan yang agak berbeda. Ini satu hal menurut nilainya, yaitu kebebasan. Ya. Selanjutnya, karena ia melakukannya karena izin saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Felix sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Itu
kasus yang dialami yang dibuat oleh Felix dan banyak alasan kenapa Felix melakukannya, itu sudah kita sama-sama saksikan. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita pindah ke materi yang kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu yang kita hormati, kalau posisi kontrol restitusi ini, pertama-tama kita sebagai guru terkadang menghadapi banyak masalah terhadap siswa. Tetapi kemudian kita lalu mengabaikan hal-hal positif lainnya yang mestinya kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa tidak menyudutkan siswa. Saya kasih contoh, misalnya kalau siswa terlambat, langsung kita sudah bentak-bentak. Padahal kita sebagai guru tidak mengecek terlebih dahulu kenapa dia terlambat. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Kira-kira makna daripada posisi kontrol restitusi itu seperti apa, Bapak Ibu? Makna dari posisi kontrol restitusi. Kalau kontrol berarti atau mengawasi. Jadi bagaimana kita sebagai guru menempatkan posisi untuk mengontrol siswa? Apakah kita sebagai contoh terlebih dahulu? Karena ini dalam rangka kita lebih awal posisi kita seperti apa. Jadi bagaimana Bapak Ibu kira-kira makna dari posisi kontrol ini seperti apa menurut Bapak Ibu? Sebagai wali kelas, sebagai guru jaga, sebagai guru mata pelajaran. Jadi kalau misalnya siswa, kalau guru mata pelajaran ada siswa yang bikin tugas, bagaimana posisi kontrol Bapak Ibu ketika menyikapi hal ini? Atau ketika siswa terlambat, sebagai guru jaga, posisi Bapak Ibu sebagai guru jaga apa yang bisa dilakukan? Dan sebaliknya sebagai wali kelas. Silakan ya Bu. Iya. Dari segi sebagai penjaga, jadi kan ada anak-anak yang datang lihat ada yang terlambat ini. Iya. Kalau dalam hal ini, misalnya kita bicara Rabu kemarin kita terlambat yang tentangnya ketiga kali kata yang kita ketemu dengan yang terus panggilan ke orang tua anak-anak tidak datang. Iya. Jadi itu menempatkan posisi Ibu. Iya. Itu posisi kontrol kepada siswa yang terlambat. Mungkin Bu Mena sebagai wali kelas ketika ada menimbulkan masalah, Ibu menempatkan posisi sebagai wali kelas seperti apa? Misalnya satu contoh kasus, anak tidak bikin tugas atau bolos, kira-kira Ibu menempatkan posisi sebagai wali kelas seperti apa? Ya, mungkin posisi kontrol dari seorang guru itu banyak. Iya. Dari posisi dia, entah itu dia sebagai wali kelas atau juga guru mata pelajaran. Iya. Kalau kita menempatkan diri sebagai guru mata pelajaran ketika anak didik tidak membuat tugas, berarti kita sebagai mata pelajaran menempatkan diri sebagai pendamping bagi siswa yang tidak membuat tugas Ya. dengan menanyakan permasalahan apa yang dia temui yang menghambat dia tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Sebagai pendamping juga sebagai pembimbing untuk memberikan solusi atau jalan keluar kepada anak didik itu sendiri supaya dia bisa melakukan tugasnya dan bisa mengumpulkannya. Iya. Mungkin itu satu kasus yang bisa kita. Iya, baik. Jadi Ibu sudah, ya. Mungkin Ibu Thomas ada yang mau tambahkan Ya. posisi Ibu ditempatkan ketika menimbulkan masalah, apa yang Ibu bisa lakukan? Ya, mungkin kalau beta punya posisi sebagai wali kelas mungkin nomor satu itu kalau misalnya dia bikin kesalahan pasti ketolong menghukum. Iya. Berarti ketolong sebagai orang yang menghukum. Tetapi menghukum itu bukan
benar-benar salah, ketong hukum dengan kebencian, tapi dengan kasih. Kemudian ketong juga wali kelas harus memposisikan diri sebagai teman. Artinya setelah ketong menghukum dia, ketong balik lagi menghibur dia, supaya ketong bisa mendengar alasannya kenapa dia sering bikin PR, dia melakukan pelanggaran. Kemudian ketong sebagai motivator untuk ketong kembali memberikan dia semangat untuk jangan dia putus asa kalau dia menghadapi masalah bagi ada kendala, dia bisa mencurahkan dia punya keluhan ke wali kelas sebagai teman tadi dan ketong memberikan jalan keluar seperti yang tadi untuk mungkin itu saja. Terima kasih Ibu. Jadi kalau pendapat yang Ibu Amanupunya tadi bahwa ketika Ibu Amanupunya dalam posisi sebagai guru jaga, kemudian Ibu Tumena dan Ibu Tomasua itu bisa dalam posisi sebagai guru mata pelajaran juga sebagai guru wali kelas. Jadi terima kasih luar biasa. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi yang disampaikan ketika Ibu tadi ini dia masuk di sini semua ya tadi. Pertama, guru itu sebagai penghukum. Jadi kalau penghukum itu Bapak Ibu otomatis ketika siswa melakukan kesalahan tanpa ditanya langsung dikasih hukum. Langsung dikasih hukum. Ketika kedapatan melakukan kesalahan langsung dikasih hukum. Dihukum kehukuman. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi begini Bapak Ibu, kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, contohnya begini. Misalnya kalau siswa terlambat, maka ada bahasa yang bisa guru jaga sampaikan, misalnya, karena ini kan yang kedua, guru membuat rasa bersalah. Kalau ada si A melakukan kesalahan, kalau ini terlambat, maka tugas guru jaga itu adalah menanyakan atau memberikan pendapat kepada siswa bersangkutan dengan cara menanyakan apakah kamu terlambat ini salah atau tidak. Berarti Bapak Ibu sudah sendiri memberikan dia membuat rasa bersalah, otomatis pasti dia jawab salah itu. Nah itu maksudnya. Kalau kamu buang sampah sembarangan tempat ini, menurut kamu salah atau tidak? Pasti dia jawab salah itu. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang tadi Ibu Tomasua dan ketiga Ibu sampaikan itu bahwa guru sebagai teman. Jadi guru walaupun sudah urus siswa bermasalah, tetapi kemudian jangan mengabaikan mereka begitu saja. Minimal panggil mereka. Kalau Ibu putih ada, panggil dia Ibu putih belum minum makan. Ibu putih ini makan. Berarti dengan secara tidak langsung anak ini merasa terlayani. Berarti sebagai teman. Gitu. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Jadi pemantau Bapak Ibu, kita guru ini tidak sudah profesional semua. Jadi kalau bicara soal pemantau, otomatis Bapak Ibu sudah bisa tahu pemantau dalam hal seperti apa. Pasti ketong harus mencegah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Jadi kita ada tindakan-tindakan yang harus mencegah terlebih dahulu sebelum terjadi. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Ya, manajer ini berarti mengelola tindakan apa yang harus dilakukan kepada anak ini. Jadi jangan semerta-merta bahwa pasalah langsung hukum cubit apa sebagainya, jangan. Tetapi itu dikelola secara baik, telusuri secara baik. Kenapa sampai begini, kenapa sampai begitu? Nah itu namanya sebagai manajer. Kita lihat Bapak Ibu. Nah ini memang ada ini tadi saya contohkan tadi ada kalimat-kalimat yang tadi saya bilang ini agak sedikit kecil tulisannya karena kotaknya kecil. Jadi mungkin saya baca kolom yang pertama itu motivasi, kemudian identitas gagal. Di situ guru sebagai penghukum. Jadi penghukum ini kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu.
Pemukul isinya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah begitu, itu pemukul. Karena tanpa mengetahui terlebih dahulu kenapa sampai dia bikin masalah, tapi Bapak Ibu langsung pukul, langsung cubit, langsung ambil kota dan sebagainya. Kemudian membuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Di sini contoh kan yang Bapak Ibu lakukan adalah misalnya berceramah, kemudian berkomunikasi dengan dia, seharusnya yang mesti kamu lakukan seperti apa. Nah itu contohnya. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah itu. Memantau, menghitung dan mengukur. Lalu yang terakhir manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu berikut contoh tindakan-tindakan yang ketika Bapak Ibu bertindak sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Itu tidak perlu saya jelaskan karena Bapak Ibu sudah profesional dalam tugas dan tanggung jawab ini. Ada yang senior yang sudah banyak melewati masalah-masalah siswa. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ke-6, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, jadi ya sebaiknya dari 4 dan 5 tadi sebenarnya dia menekankan lebih baik Bapak Ibu bertindak sebagai seorang manajer. Itu yang disetujui dan memang lebih dianggap lebih positif. Ya. Kemudian lanjut, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat menciptakan identitas positif pada diri murid. Jadi kalau posisi kontrol restitusi ini yang paling efektif itu adalah posisi manajer karena lebih baik. Yang terakhir, materi kita di hari ini yang terakhir adalah tentang restitusi segitiga. Jadi Bapak Ibu, ini pendekatannya, pendekatan dalam rangka atau sebagai guru menyelesaikan masalah itu kita diminta untuk menggunakan segitiga restitusi. Kenapa? Karena dianggap lebih efektif. Lebih efektif untuk pergumulan kita dalam mengelola atau menangani masalah-masalah siswa. Nah, ini Bapak Ibu. Tahapan dalam segitiga restitusi ada 3 Bapak Ibu. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penjelasan ini 3 hal ini Bapak Ibu untuk maknai dia. Kita maknai dia bahwa siswa dalam keguncangan ini hal yang pertama nih, menstabilkan identitas. Ketika siswa melakukan masalah, otomatis ada yang pasti dalam hati dia bahwa dia takut, dia malu, dia ragu untuk mendatang. Ketika dipanggil oleh guru, pasti pikiran-pikiran itu muncul dalam diri siswa itu. Nah, tugas guru adalah menstabilkan dia. Ketika dia dalam keguncangan seperti itu, panggil dia secara baik-baik, dikasih tempat duduk, kemudian Bapak Ibu menstabilkan yang punya keadaan. Contoh, misalnya karena ada tes, lalu teman yang
punya hasil pekerjaan ini dicontek oleh teman sebelah. Karena yang punya pekerjaan tidak setuju, dia marah-marah sampai dia emosi, tidak menerima cara yang dilakukan temannya ini, itu mencontek hasil pekerjaan dia sampai dia dorong meja, dorong bangku karena emosi. Ketika masalah itu terjadi, guru mendengar salah satu wali kelas. Wali kelas memanggil siswa yang bersangkutan, dipanggil di kantor. Kemudian tindakan restitusi dilakukan. Pertama adalah menstabilkan. Pasti cara ibu yang pertama itu apa? Menanyakan. Misalnya Felix, tadi Bapak dengar kamu ada marah-marah di kelas ya. Misalnya ini bahas pertama ya Bapak Ibu. Ibu dengar dari ada kamu tadi marah-marah di kelas ya. Pasti dia jawab iya Pak. Kenapa kau marah-marah? Habis teman saya Agus mencontek pekerjaan saya Pak. Saya tidak terima. Sehingga saya mendorong meja dan kursi. Oh begitu, misalnya ini jawabnya. Karena komunikasi. Kemudian ini dalam rangka menstabilkan dia lebih. Ketika ibu atau wali kelas sudah mengetahui hal itu, maka tindakan untuk menstabilkan dia adalah Bapak Ibu bilang kepada dia, kalau ibu atau bapak di posisi kamu juga pasti emosi. Nah ini berarti kita sama-sama sudah masuk ke dalam dia punya lingkaran ini. Kalau saya di posisi kamu, pasti saya juga emosi. Lalu pasti beriagu, ya Pak. Ya. Tapi begini, bagaimana mendorong Felix? Kita cari solusi ya? Iya Pak, ya Ibu. Gitu. Tindakan kamu mendorong meja dan kursi dan sebagainya itu salah atau tidak? Nah, nanti jelas itu contoh. Jadi langkah pertama menstabilkan Ibu. Lanjut, nih Ibu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Di sini misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah ini menempatkan dia dalam posisi sama-sama dengan ibu nih atau bapak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikannya permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh kalimat-kalimat dalam rangka untuk menstabilkan keadaan siswa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga ingin terlibat di situ untuk bagaimana menstabilkan. Kayak tadi saya bilang, kalau ibu di proses tadi, ibu juga tidak setuju. Nah seperti ini Bapak Ibu. Ibu juga pasti sama merasakannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan atau anak. Nah ini adalah contoh hal-hal yang perlu kita bisa lakukan dalam rangka memvalidasi tindakan siswa yang salah. Yaitu misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ini kalimatnya Bapak Ibu. Pasti dijawab ya Pak, saya punya alasan. Oke. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul?
Ini kalimat yang kedua nih, contoh kalau Bapak Ibu mau menyampaikan kepada siswa. Apa yang penting bagi kamu untuk mendapatkan jika kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Lalu yang terakhir, maukah kamu belajar cara lain? Ini contoh kalimat-kalimat yang Bapak Ibu bisa gunakan pada saat melakukan validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi untuk menangani masalah siswa, baik sebagai wali kelas, guru jaga maupun sebagai guru mata pelajaran. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti tadi yang Ibu BTKOI sudah sampaikan bahwa menyambut keyakinan kelas dan peraturan kelas. Tadi Ibu BTKOI jelaskan bahwa peraturan dan peraturan kelas dan keyakinan kelas sama atau tidak? Tidak sama Bapak Ibu. Contoh yang tadi Bapak Ibu sudah bilang, kalau peraturan itu menegaskan jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi kalau keyakinan kelas cukup menjaga kebersihan. Bapak Ibu, jadi kalau bahasa di peraturan kelas jangan membuang sampah sembarangan, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas bahasanya lain Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas menjaga kebersihan. Itu Bapak Ibu. Contoh, kalau peraturan begitu, keyakinannya begitu Bapak Ibu. Dia punya intonasi bahasanya tidak seperti yang peraturan itu. Dia lebih lunak, lebih halus, lebih simpel, sederhana. Jagalah kebersihan. Kalau jaga kebersihan berarti otomatis tidak boleh buat sampah sembarangan. Jadi Bapak Ibu menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengkaitkan tiga kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang kelima, apa kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh kalimat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah melewati hal ini banyak sebagai guru jaga, sebagai wali kelas, sebagai guru mata pelajaran, karena sudah mengurusi banyak masalah siswa. Tinggal bagaimana Bapak Ibu menempatkan cara untuk melakukan segitiga restitusi ini. Jadi ada tiga hal yang paling positif, paling penting ketika menangani masalah Bapak Ibu. Kita gunakan tiga hal ini dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan atau validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi itu, karena tadi sudah sepakat, berarti jangan dilanggar yang disampaikan oleh Ibu Fili tadi. Yang kedua Bapak Ibu, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, itulah kolaborasi yang dilakukan antara saya dan Ibu Fili sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Jadi kami berharap bahwa semua ini adalah bukti nyata Bapak Ibu mendukung kita berdua sehingga kita sampai ada pada posisi sekarang. Tanpa dukungan Bapak Ibu kita tidak bisa di posisi ini. Itu betul bersyukur kepada Tuhan luar biasa Bapak Ibu tidak dukung kepada kami berdua. Semoga ke depan ada yang hal-hal lain yang betul masih minta bersyukur Bapak Ibu untuk mendukung atau dua juga kami sangat berharap dan meminta dukungan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Ibu semua, kami berdua, saya dan Ibu saya sebagai Repati, Ibu Dolvina BTKOI, calon guru penggerak angkatan 10 menyampaikan terima kasih, selamat siang dan salam.
kita supaya ketika apa yang disampaikan oleh Ibu Fi, Ketua Kohi dan saya tadi, mungkin ada usul saran apa yang mau sampaikan kepada kami berdua, kami persilakan, atau ada yang menanyakan apa yang tadi kami sampaikan, kami persilakan. Ya Pak. Ya Pak.
Saya kerja ke motor ambil. Kalau bapak bisa bilang salah main dulu. daripada itu, misalnya memukul. Sekarang, coba kita pikirkan tindakan kamu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Iya benar. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah?